Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Ketua Ranting Aisyah Dusun Ngering beserta pengurusnya, yang saya hormati ibu-ibu jamaah pengajian Ranting Ngering yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan hidayahnya serta nikmat, baik nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat kesempatan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa berkumpul bersama, duduk bersama di majelis ilmu ini yang insya Allah akan membawakan keberkahan dan mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran oleh Allah. Kedua kalinya sholawat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah suri tauladan umat manusia di muka bumi ini dalam menjalankan hidup demi meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya hormati, saya di sini diberi tugas oleh majelis tabligh yang mana roda penggeraknya adalah Bu Cici ketuanya sama Bu Turah, mungkin ada ya. Jadi saya di sini hanya hadir sendiri karena Bu Endang ada halangan, kurang enak badan. Mari kita doakan mudah-mudahan Bu Endang dan putranya yang sekarang ini sedang sakit segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang saya hormati, saya di sini yang pertama adalah silaturahmi kepada panjenengan semuanya, warga Aisyah, Ranting Ngering, dan alhamdulillah baru di tempat ini saya sudah berapa tempat ya? 4 tempat kan, ada sebut Cici ya, sudah 4. Alhamdulillah jamaahnya yang paling top dan paling banyak adalah di Ranting Ngering, ke Ngabetan, ke Banjarsari, kemudian di Cermi Kidul. Ibu-ibu mudahan mohon doa jenengan bisa seperti di Ranting Ngering niki nggih. Yang kedua kalinya ibu-ibu selain silaturahmi, yaitu tadi saya di sini sama majelis tabligh cabang Aisyah itu diberi tugas untuk latihan, Bu nggih, latihan. Jadi latihan untuk menjadi mubalighot. Hentikan Ibu Cici ngoten. Jadi mohon dimaklumi kalau ada salah-salah, memang ini adalah masih taraf latihan, Ibu-ibu nggih. Nggih, ibu-ibu yang saya hormati, pada malam hari ini saya akan menyampaikan tema tentang menggapai ridho Allah. Ibu-ibu perlu disadari nggih, pada zaman sekarang ini banyak sekali manusia itu berlomba-lomba bukan mendapatkan untuk menggapai ridho Allah, boten Bu. Tapi sekarang itu banyak berlomba-lomba untuk mendapatkan ridho manusia. Nggih napa boten? Nah, ridho dari manusia itu misalnya bisa dari atasan kita, dari teman, tetangga, pasangan kita. Yang intinya kita itu saat sekarang ini banyak sekali melakukan suatu pekerjaan bukan karena Allah, tapi ingin dipuji, ingin ingin dihargai oleh manusia. Nah ini banyak sekali Bu. Misalnya seorang karyawan dengan atasan, maka kebanyakan karyawan itu kan cari muka ya, cari muka dengan atasannya supaya apa? Atasannya itu senang dengan kita, baik-baik dengan kita, sehingga kalau kita misalnya melakukan sedikit kesalahan, wis gak apa-apa iki biasa bejati ku apian wonge. Nah, misalnya seperti itu. Jadi bukan karena ridho Allah, tapi mendapatkan ridho dari manusia. Demikian juga dengan teman, dengan tetangga, ya.
Bahkan kadang-kadang dengan pasangan kita, bagaimanakah caranya kita itu berbuat sesuatu, kemudian teman kita senang, suami kita senang, sehingga apa yang kita inginkan, apa yang kita lakukan itu dipuji. Bahkan sekarang banyak sekali untuk mendapatkan ridho manusia itu dari medsos, Ibu, dari medsos. Kadang kita posting, kita makan di tempat yang wow, mungkin begitu, kita posting di status, atau kita sedang pergi ke suatu tempat, tapi ada tujuan lain. Kalau tidak ada yang ngomen, kok gak ono sing ngomen-ngomen ya? Nah, gak ono sing ngomen statusku ya. Nah, seperti itu. Maka kalau ridho itu hanya untuk mendapatkan ridho Allah, hasilnya kita akan kecewa. Tidak ada yang menghargai. Kok koncoku gak ngelem aku sih, padahal aku berusaha semaksimal mungkin. Maka jatuhnya apa? Kekecewaan, kesedihan karena merasa tidak dihargai. Maka dari itu monggo kita berintrospeksi diri, apakah pekerjaan atau tingkah laku kita sehari-hari ini hanya mendapatkan ridho manusia, atau kita berdoa mudah-mudahan untuk mendapatkan ridho Allah. Ngeten nggih. Nah, ibu-ibu yang saya hormati, sekarang apa sih yang dimaksud dengan ridho itu? Napa Bu ridho niku, Bu? Sami kali napa ridho niku? Ikhlas, nggih. Napa malih, Bu? Ya nak, tak ridhoi nak, wis sampean gak popo kuliah nang luar negeri menuntut ilmu. Atau ya wis nak gak popo sampean nyambut gawe keluar kota. Saya Ibu ridho. Nah, jadi ridho itu sama dengan ikhlas atau rela. Nah, apa yang dimaksud dengan mendapatkan ridho Allah? Jadi ridho Allah itu akan merasa puas, akan merasa senang jika melihat hambanya itu melakukan segala amal perbuatan yang baik sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan Al-Quran. Nah, ini ridho Allah. Nah, kalau Allah itu sudah ridho apa yang kita lakukan, maka Allah itu akan menurunkan bentuk kasih sayangnya kepada kita semuanya, ibu-ibu. Apa bentuk kasih sayangnya? Ya, kita diberikan kebahagiaan rumah tangganya, dilancarkan rizkinya, kemudian diberi putra-putri yang solih dan solihah. Itu bentuk kasih sayang kepada Allah. Berarti apa yang kita lakukan itu diridhoi oleh Allah. Kemudian diturunkanlah keberkahan-keberkahan kepada kita, baik berkah dari umurnya, berkah rizkinya. Nah, ini bukti bahwa Allah itu sayang kepada hambanya yang melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Maka dari itu ibu-ibu, kita berusaha bagaimanakah kita bisa mendapatkan ridho Allah. Nah, sekarang bagaimanakah cara mendapatkan ridho Allah itu, ibu-ibu? Nah, ridho Allah itu nih, saya ulang lagi bahwa ridho Allah itu akan membawakan keberkahan-keberkahan pada hidup kita. Seperti dalam firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Bayyinah ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyiya rabbah. Yang artinya bahwa balasan mereka di sisi Tuhan mereka ialah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Jadi dari ayat ini Ibu bisa kita
ambil hikmahnya bahwa ayat ini menggambarkan balasan yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Mereka akan mendapatkan surga yang penuh dengan kenikmatan, di mana mereka itu akan hidup bahagia dan kekal di dalamnya selama-lamanya. Kebahagiaan mereka tidak hanya karena kenikmatan surga, tapi juga karena mereka telah mendapatkan ridho Allah. Jadi ayat ini juga mengingatkan pada kita bahwa amal saleh adalah iman dan amal saleh adalah kunci utama dalam meraih ridho Allah. Langkah-langkah untuk mendapatkan ridha Allah yang pertama yaitu memperbaiki niat dan ikhlas dalam setiap amal. Bahwa jenengan sampun pirsa nggih bahwa niat adalah pondasi dari setiap amal yang kita lakukan. Dalam segala hal yang kita lakukan, kita harus berniat untuk mendapatkan ridha Allah. Seperti dalam hadis Bukhari Muslim yang sudah terkenal, innamal a'malu binniyat. Jadi sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Nah niki ibu-ibu nggih. Jadi yang pertama itu adalah niat dan ikhlas dalam menjalankannya. Nah ibu-ibu, misalnya jenengan nggih, selaku ibu rumah tangga, mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali, kadang-kadang pekerjaan itu tidak selesai. Nggih napa mboten? Nggih, mulai bangun tidur. Setelah sholat subuh, kita harus menyiapkan sarapan anak dan suami kita. Nah, wis umek teng pawon. Selesai masak, apa pekerjaan yang korah-korah bu, nah, nggih. Manten masak mantun, putrane dahar, napa suaminya berangkat kerja, anaknya berangkat sekolah, bahkan masih ada yang ngantar ke sekolah, mungkin putra-putrinya masih kecil. Setelah ngantar nyampe rumah, iki mau piring ting gledak, panci sik ting gledak, harus menyelesaikan pekerjaan berikutnya, korah. Eleng ya Allah, iya kumkuman durung diumbah. Nggih napa mboten? Nggih, masak, korah-korah, cuci baju. Setelah cuci baju gak kroso, ya Allah sudah jam 10. Siap menjemput si kecil, berangkat lagi menjemput putrinya, putra-putrinya yang masih mungkin di TK atau kelas 1 kan masih perlu dijemput nggih. Tanpa terasa sudah siang. Sholat duhur. Setelah sholat duhur, kadang-kadang mboten sempat ngeleset, mboten sempat istirahat. Tapi ibu bisa niki radi santai nggih. Sudah ada mesin cuci, Bu. Wis karek ngepelung netok, karek ngentas kok. Nah, masak juga sama. Sekarang ibu-ibu muda terutama ya. Wis Bu, bumbu wis dadi ae, wis gadek ngulek-ngulek kan. Plung wis mari. Iya. Nah, itu kalau ibu-ibu muda sekarang. Ya itu gak usah pusing-pusing Bu, bumbu sudah siap di kulkas, bumbu apa wis siap semuanya, sayur asem, sop, lodeh dan sebagainya, mboten usah ngulek, paling tambahi brambang goreng mari, paling buyati dhewe. Ya itulah kita sebagai ibu, belum nanti sore menyiapkan makan sore dan sebagainya, itulah pekerjaan seorang ibu. Kalau jenengan tidak diniatkan dengan ya Allah, ini memang pekerjaan saya selaku ibu rumah tangga, maka saya harus bekerja dengan ikhlas. Kalau diniatkan dengan ikhlas, bismillahirrahmanirrahim, saya niat ini adalah menjalankan ibadah sebagai seorang istri, merawat, memasak dan memelihara rumah tangga. Insya Allah jenengan akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Tapi nek jenengan mboten ikhlas, ya Allah pegel iki mau rek. Apalagi anak-anaknya yang masih kecil kadang-kadang Bu nggih. Wis ditotot, diobrak-obrak maneh, kotor maneh. Nah, ya Allah nak, yang terkenal di TikTok sinten Bu biasa Ibu? Nah, ibu-ibu sing TikTok kan. Briel ta sinten niku sing lucu, anak kecil itu dia. Suka usil sama mamanya. Nah, sembarang sabun diawut-awut, pedak diawut-awut, apalah. Itu kalau memang punya anak kecil seperti itu. Tapi insya Allah ibu-ibu yang solihah, jadi sudah diniatkan untuk menggapai ridho Allah,
tidak akan ada rasa gerundel dan capek. Apalagi ibu-ibu yang sebagai karyawan, kemudian pagi juga harus berangkat. Bagaimana nih ngaturnya? Ya pandai-pandai Bu. Saya sendiri juga ngalami dulu anak-anak saya masih kecil. Malam lodahnya pun mateng Bu. WCC isu itu cek gak repot. Sayur itu malam Bu, kecuali kalau sayur asem, sayur sop mboten pagi. Nah jadi pun dicicil dalu dan harus kerjasama dengan bapaknya. Pagi yang ngurusi dapur, bapaknya ngurusi anaknya, sampai sing ngedusi, sing tulang dan sebagainya. Jadi antara suami istri itu harus kerja sama Bu. Kasihan kalau tidak ada yang membantu seorang ibu, apalagi ibunya seorang wanita karir atau pekerja. Tapi yaitu tadi, karena diizinkan oleh suami kita bekerja, seperti Bu Cici, saya sendiri, mungkin Bu Turo dan yang lain bekerja kalau tidak diizinkan suami nggih, mboten Bu nggih. Nah, itu untuk menggapai ridho Allah yang pertama adalah luruskan niat dan ikhlas. Yang kedua, ibu-ibu, yaitu menjaga kualitas ibadah, di mana ibadah itu adalah sarana yang paling utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sebagai seorang muslim, kita harus menjaga kualitas ibadah kita. Ibadah misalnya sholat, puasa, zakat, dan ibadah yang lain. Monggo kita bisa introspeksi diri, kualitas ibadah kita seperti apa. Misalnya dari segi sholat, sudah khusyukkah sholat kita, sudah tumakninahkah sholat kita. Nah, pun sholat 5 waktu tak Bu, ditambahi ada sholat rawatib, ada sholat malam. Itu cara-cara untuk meningkatkan kualitas sholat kita. Tidak boleh keburu-buru. Makanya kalau jenengan masih masak, goreng-goreng, loh kok wis adzan dhuwur, jenengan marek nih dhisik, cek mboten kepikiran. Ya Allah, salate diluk eling, wadah iku gurung mateng, jangan dan sebagainya. Daripada kepikiran, diselesaikan dulu baru sholat. Ngoten nggih. Nah, kemudian puasa juga begitu ibu-ibu nggih. Puasa, bagaimana menjaga kualitas puasa? Mungkin sebentar lagi kita akan bertemu di bulan Ramadan nggih. Jangan hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Kita juga harus meningkatkan kualitasnya. Bagaimana? Bagaimana mengelola hati? Bagaimana tidak ghibah? Itu suatu pekerjaan yang sangat sulit Bu ya, terutama ibu-ibu. Kadang tanpa disadari, kemau ya anu tah. Nah, ada tetangganya lewat, oh iya dan bla 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 bla. Tanpa disadari kadang-kadang ibu-ibu langsung ceplos. Nah ini makanya nanti kalau waktu bulan puasa, kalau tidak perlu sampun ngerumpi. Kadang-kadang belanja bukan kraos nggih, belanja nyantol. Iya tah. Iki mau anu tah. Nah, seperti itu. Akhirnya berpanjang-panjang. Nah, itu yang namanya ghibah tanpa kita sadari. Nah, ini mungkin bisa sedikit demi sedikit bisa kita tata. Nah, kemudian puasa juga begitu. Selain itu puasa Senin Kemis atau puasa Bid, monggo ditingkatkan. Kemudian zakat juga nih. Zakat pun bagaimana meningkatkan kualitas zakat kita. Mpun ngentosi zakat fitrah tok Bu. Wancine Idul Fitri, monggo. Zakat malnya dimulai dari infak dari penghasilan keluarga kita minimal 2,5% kita sisihkan. Memang kadang-kadang kalau belum terbiasa itu sulit Bu, abot. Saya sendiri juga mengalami seperti itu. Makanya di rumah sejak dulu meskipun korban Bu, kula niku nggak ada omplong. Jadi omplong, ini omplongnya infak, ini omplongnya korban. Dulu seperti itu, kalau enggak begitu rasanya berat sekali. Lah, infak itu jagain apa Bu? Mboten apa-apa Bu. Nanti misalnya ada sanak saudara kita yang butuh, bisa kita salurkan. Kan yang pertama kali kita peduli tentang saudara kita. Ada tetangga kita yang duafa mungkin butuh apa? Enggak apa-apa, uang di omplong itu kita salurkan, seperti itu.
Dan sekarang anak-anak saya pun juga begitu, saya biasakan infaknya nanti dikirim bapak, seperti itu Bu. Anak saya 2 sudah kerja Bu, jadi tiap bulan infaknya itu bapak yang ngumpul nih penyalurannya bapaknya, jadi sudah dibiasakan seperti itu. Nah ibu-ibu, kemarin juga kita harus ikut prihatin juga ya, di saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Barat, di Sumatera Utara yang terkena bencana alam sebegitu dahsyatnya. Kita alhamdulillah di sini mboten banjir nggih. Mboten. Yang biasanya ngering juga banjir tapi mboten kata Sumatera kan. Namung napa? Dah dalane mawon nggih. Tapi kalau kita lihat bencana alam di Sumatera itu memang Masya Allah sangat ngeri dan kasihan banget. Jadi kalau kita ikut empati, yaitu tadi Bu, lewat lazismu, monggo kalengnya. Ini latihan berinfak. Dan berinfak pun memang harus latihan Bu. Makanya anak-anak di sekolah juga dibiasakan supaya apa? Pembiasaan itu akan dibawa sejak kecil sampai dewasa. Mboten istilahnya mboten cetil. Meskipun 500, kadang anak-anak gitu. Bu infak 500 oleh Bu. Enggak apa-apa, enggak terserah, itu kan menyisihkan uang sakumu. Saya gitu. Jadi anak-anak enggak apa-apa meskipun 500 atau 1000. Nah, itu untuk yang kedua, Bu. Nah, yang ketiga yaitu sabar dalam menghadapi ujian. Nah, salah satu ciri orang yang mendapatkan ridha Allah adalah kemampuan mereka untuk bersabar dalam menghadapi ujian hidup. Ibu, perlu diketahui bahwa Allah itu menguji setiap hambanya dengan berbagai cobaan. Bisa kesulitan hidup, bisa ujian kesehatan, bisa ujian keluarganya, dan lain sebagainya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 155, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, nabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsam minal amwali wal anfus wasyamarat wa basyaris syabirin. Dan kami pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi ibu-ibu, hidup ini memang penuh dengan ujian. Ujian itu ada yang senang, ada yang susah. Tadi seperti disebutkan di surat Al-Baqarah tadi, diuji dengan rasa takut. Jenengan pernah was-was Bu nggih? Rasa takut niku kadang kok gek ngene, engko gek ngene. Bagaimanakah masa depan anak saya nanti bisa sekolah kemana, bisakah nanti saya menguliahkan anak saya dan sebagainya. Selalu dihantui dengan rasa was-was dan khawatir. Itu ujian Bu. Tapi kalau kita itu memiliki hati yang ikhlas, wis dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah rasa was-was dan khawatir itu akan hilang. Jadi itu adalah salah satu bentuk ujian. Takut, ya Allah kok mendungi gini, gunang banjir. Nah seperti itu. Jadi takut adalah salah satu bentuk rasa ujian. Kemudian diuji dengan kelaparan, kemiskinan, kekurangan harta. Nah ini juga bagaimana menguji seseorang itu sabar. Ya Allah kok kurang ayo, tapi kok utangku akeh dan sebagainya. Nah ini juga ujian Bu. Ya, kalau misalnya jenengan dapat suami dalam 1 hari dibelanjai, satu bulan misalnya gaji ini bojoku mek 2 juta cukup ta iki, sadina iku paling ndak 50.000 gawe tuku beras, sayur dan sebagainya. Tapi jenengan iku harus napa nggih? Pasrah. Allah itu maha kaya dan rezeki itu datang tanpa disangka-sangka. Coba jenengan bayangkan, bapak ibu kita, orang tua kita. Seperti saya sendiri Bu, orang tua itu petani Bu. Petani bahkan buruh tani, punya anak 4. Tapi kan tidak membayangkan bisa menyekolahkan anaknya, bisa menguliahkan anaknya. Jenengan mungkin juga bisa menengok masa lalu. Iya, orang tua saya dulu itu begini, tapi saya kok kehidupannya seperti ini. Nah, itu
Kalau kekurangan itu disertai dengan rasa iman yang kuat, insya Allah tidak akan Rasulullah, ya Allah, jenengan kok tego, saya kapan ini sugih nih ya Allah. Kadang-kadang teman-teman itu ada yang begini, ya Allah mobil ya Allah. Kadang begitu, guyon sama teman-teman seperti itu. Padahal kita harus yakin bahwa rezeki itu sudah ada takarannya. Kaya miskin itu sudah ada takarannya. Misalnya jenengan langsung blek dikai hadiah misalnya 1 miliar buwingung. Biasa duwe mek 100-200 saya unang dompet terus dapat hadiah seperti yang di TV itu, Bu. Napa niku? Wong kagetan apa? Kadang-kadang sampai yang dapat iku nangis nggo. Itu baru misalnya 10 juta lah. Kalau misalnya miliaran, tahu-tahu ATM jenengan kelebon duit 1 miliar. Lah ya kaget. Nah, ini. Jadi kaya itu juga ujian, Ibu. Maksudnya ujian apa? Diberi harta ini untuk apa? Bisa melihat sekelilingnya yang membutuhkan apa tidak. Nah, kalau kaya terus untuk hura-hura sendiri setiap hari ke mall belanja dan apa yang diinginkan, ya nanti di akhirat kan juga ada pertanggungjawabannya, gitu. Jenengan suaminya diberi gaji 2 juta atau 3 juta, UMR lah Bu nggih, UMR anggaplah UMR 4 juta sampai 5 juta. Tapi alhamdulillah anak 4 nggih saged iso mangan kabeh, njaluk klambi iso nukokno, sekolah ya iso bayari. Itu namanya keberkahan. Sedikit tapi kalau berkah insya Allah pada waktunya butuh ada. Nah, niku Bu nggih. Nah, jadi bagi ibu-ibu mungkin yang sekarang sudah sedang diuji yaitu tadi kekurangan, ya harus sabar. Kuncinya adalah sabar. Isok tuku tahu, ya tahu. Tempe nggih mboten usah gengsi kali napa tanggane. Lah tanggaku tuku ya pitik, Bu. Sak belanjaku tempe tok. Ya jenengan delikno nek belanja pun ngertos tanggane. Gak ngerti nek belanja niku mang iwak asin. Ya memang ini adanya. Jenengan mboten percaya. Dulu saya kan ada ponakan 2, Bu. Sekarang sudah bisa merasakan karena sudah berkeluarga. Iya, aku biyen melok Pak No niku. Lawe tahu tempe. Diceritakan kepada anaknya sekarang, Ibu biyen nak, nah ikut Mbah No bla 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 seperti itu. Memang betul Bu, dulu itu memang saya ngajak ponaan, yaitu belinya hanya tahu tempe itu pun dihitung Bu. Iki bagiannya 2 iris dang loh ya. Nah, saestu itu sekitar tahun 97-98. Ya memang gaji guru pinten Bu. Ya, saat itu ya, tapi alhamdulillah disyukuri cukup. Ya, meskipun hanya dengan tahu tempe itu tadi, dengan 2 anak dan ada ponaan yang ikut sekolah. Nah, tapi akhirnya dibuat pelajaran. Yo nek sak duwene gak usah gengsi, njaluk iwak gak ndek duit yo gak usah tuku iwak, kan seperti itu. Nah, itu. Nggih. Nah, tapi kadang-kadang putra-putri jenengan sakniki tos pundi? Bu, mosok lawe tahu tempe. Saestu Bu, dapat MBG 3 hari, Bu. Ben, di internet wonten ada orang asing datang. MBG Bu ya, MBG ya Bu ya. Ada tukang foto datang, MBG. Ada SMP Moro datang, MBG ya Bu. Semua tamu yang asing itu di MBG. Mantun hari pertama Bu, asal MBG niku. Sudah ya, yang kamu nanti sudah datang, disyukuri. Ini gratis. Bu dibuka, mantun diendus Bu. Gak usah gitu lah nak, kau enak Bu ampun nih. Ya jod diambu. Ya itu namanya MBG, kan kamu tiap hari datang tanya-tanya, kapan sih Bu MBG terus. Saya gini sampai jengkel kadang Bu. Jangan ditunggu bulan ini, tahun depan insya Allah nak. Nah, alhamdulillah sudah mulai hari Senin kemarin. Ya itu namanya anak-anak Bu, kalau dituruti hari pertama dia Bu. Ya mungkin karena dia sudah terpapar medsos tadi ya, mungkin ada yang keracunan dan sebagainya. Jadi enggak, nah insya Allah itu enggak keracunan, enggak apa-apa dimakan, disyukuri hari pertama. Hari kedua Bu, iya Bu enak Bu hari ini menunya. Alhamdulillah hari kedua banyak yang habis. Nah cocok, mungkin ada sayurnya, ada kuahnya, nggih. Terus buahnya itu jeruk baby itu Bu, ada 3 iris, nah itu seneng. Nah, yang pertama niku buah pisang, kadang diuncal-uncal ambek koncone. Ya Allah nak,
Aja diuncal-uncal bawa pulang. Kalau ada temannya yang mau, kasihkan temannya. Ya namanya anak-anak kadang kan macam-macam Bu ya. Nah seperti itu. Ya saya juga memaklumi anak-anak sekarang kadang-kadang kalau tidak ada ikannya tidak mau makan. Nah ini mungkin bisa diberi pengertian. Kalau mungkin ibu-ibu memang gak cukup nak duit belonjone. Nah seperti itu. Nah kemudian selain diuji dengan kesulitan hidup, mungkin juga diuji dengan kesehatan. Ibu-ibu mungkin yang, tapi sekarang masih banyak yang muda ya, yang di atas usia 50 tahun, mungkin gini apa? Jadi pabrik gula, gitu. Kadang asam urat tinggi, duduk lama-lama, kakinya sakit, kudu selonjoran Bu, monggo Bu yang selonjoran. Kadang-kadang selain asam urat, kolesterol, kalau bangun pagi kudul meneng dhisik, kaki harus digerak-gerakkan, nek mboten ngoten Bu kaku mboten saged melampah. Itulah ujian kesehatan. Jadi kesehatan pun juga ujian, tapi kalau jenengan dihadapi dengan sabar, ya gak popo, alhamdulillah masih bisa berjalan meskipun kaki dengan terseok-seok karena asam uratnya kambuh. Kadang-kadang kan pakai sandal mboten saged, sepatuan mboten saged nggih. Nah, dengan sabar menghadapi ujian kesehatan, insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau sakit pun grundel, istighfar, ya Allah semoga diberi kesembuhan. Saya ingin ke masjid, kadang-kadang ngoten Bu, nelongso kadang-kadang. Ya, naudzubillah, kadang-kadang ada yang tetangga kita, saudara kita, bahkan mungkin lebih usianya lebih muda dari kita, sudah diampiri yang namanya penyakit stroke. Nek wonten koncane teng masjid itu nyamung-nyawang kalian berbesmili. Ya Allah, aku kok gak iso ya, seperti itu. Jadi stroke pun sekarang juga tidak pandang bulu Bu. Yang muda-muda pun juga bisa terkena serangan. Semuanya itu berangkat dari pola makan. Gini mboten. Nek mboten wonten gorengan mboten afdal nggih. Gorengan pasti ada. Tapi jenengan sudah mulai bisa ngerem Bu, usia terutama kados kula di atas 50. Mboten apa-apa gorengan, tapi jangan banyak-banyak. Bu, nikmat Bu, udan-udan, tempe goreng, tapung goreng, nah seperti itu. Godaannya banyak sekali. Nah, sekarang memang pola hidup ibu-ibu. Inginnya itu lidah itu nikmat. Gini apa mboten, dulu kalau makan nasinya kan adem, masa isuk sampai sore, dekek ceting. Alhamdulillah ndak ada yang namanya diabetes, ndak ada yang namanya asam urat. Karena apa? Badan itu gerak Bu. Lah saat ini dimanjakan Bu. Nyuci mesin cuci, gak usah setrika laundry budal, gitu. Masak sembarang bumbu cemepak, mboten atik ulek ngeten. Nah, kan badan kita itu gerakannya dibatasi sekarang. Ndak mau gerak tapi makan enak. Nah, itu tadi numpuk dan numpuk akhirnya menjadi penyakit. Nah, niki makan juga begitu. Nasi ket wingi sampai saya durung dicepot magic cherry. Ini zat gula dalam nasi itu tambah banyak Bu. Eman. Nah, ini lebih baik begini Bu, misalnya pagi sampai sore kalau masih ada, jenengan lebih teng kulkas. Di kulkas nanti pagi diangeti lagi, dimakan lagi. Biasanya seperti itu lebih aman daripada dinggeng teng magicom. Gak apa-apa sampai sesok guys sarapan. Nah itu tadi Bu, nggak terasa 1-2 tahun boten kraos. Tapi mari ngono cek tiba-tiba, kebanyakan sekarang kan seperti itu. Gulanya berapa? 400. Lah lapo kok sampai 400? Normalnya kan 200 ya Bu, maksimal 200. Kok sampai 400? Tanpa terasa, kebanyakan begitu. Ada luka ndak sembuh-sembuh. Setelah dicek ternyata seperti itu, kebanyakan 350, 400. Nah, seperti itu. Kok nyambut gawe nih cepet capek ya? Nah, ini juga tanda-tanda gulanya tinggi. Nah, tapi kalau orang-orang dulu kenapa kok tidak dikenal dengan penyakit itu? Gerak Bu, ke sawah, jalan, tandur, matun dan sebagainya kan gerak. Nah, ini juga menjaga keseimbangan tubuh kita. Nah, itu. Jadi kesehatan pun juga ujian dari Allah. Kemudian jika ada ujian atau musibah, kenapa Bu?
Nah, seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah tadi ayat 156, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, waladina idza sababatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, yaitu orang-orang yang apabila terkena musibah mereka akan berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Jadi musibah itu tidak bisa kita hindari, Ibu nggih. Musibah mboten saged kita hindari, tapi kita bisa berusaha dengan berdoa. Setiap pagi petang mungkin mengamalkan doa pagi dan petang supaya kita tidak terkena musibah. Toh kalau kita terkena musibah, yaitu tadi duka sepeda ical, nopo kemalingan dan sebagainya, ya kita kembalikan kepada Allah. Pertama pasti Bu nangis, gitu. Orang tuanya meninggal atau ada saudaranya meninggal, pasti sedih, tapi tidak boleh berlarut-larut. Mboten sah nyalah-nyalah nih, ya Allah, lah nopo ya Allah, anak kula niku sik cilik, jenengan pendhet mbok kula mawon. Ya mboten saged, karena usia sudah ditentukan dari dalam kandungan. Mboten saged kula mawon ya Allah, yoga kula niku sik alit. Nah, mboten saged ditukar ngoten niku. Maka dari itu kita harus ikhlas dan milik Allah, maka kembali kepada Allah Sang Pencipta. Ngoten nggih. Kemudian yang keempat Ibu-ibu, yaitu bertakwa kepada Allah dalam segala keadaan. Bahwa takwa adalah sikap yang sangat penting dalam meraih ridha Allah. Takwa itu berarti napa Bu? Napa artinya takwa niku Bu? Menjalankan segala perintah dan menjauhi segala larangannya. Nah, niki dalam segala keadaan. Ibu-ibu pun mirsani kadang teng TV nggih. Dalam segala keadaan kita harus tetap bertakwa. Baik dalam kondisi susah, senang. Nah, karena kita orang-orang yang beriman dan bertakwa, yaitu tadi harus sabar dan ikhlas. Contohnya Bu, dalam segala keadaan, misalnya para artis Bu nggih, para artis sekarang kan banyak yang sudah hijrah Bu nggih, hijrah pakai hijab, yang kemarin-kemarin buka aurat, yang seksi-seksi main film, sinetron dan sebagainya. Sekarang banyak artis-artis yang hijrah karena apa? Mungkin sudah dibukakan hatinya oleh Allah, ikut pengajian. Artis ini kok nggak ada pengajian Bu, kumpulan pengajian para artis, sehingga bisa mempengaruhi temannya. Nah, kadang-kadang artis itu nggak mikir Bu, satu kali tanggapan itu tidak puluhan juta, bahkan bisa ratusan juta, tapi mereka rela meninggalkan dunianya. Sekarang banyak yang mboten main sinetron malih, tapi bisnis makanan, bisnis pakaian, kemudian ada yang bisnis kosmetik dan lain-lain. Nah, itu mungkin bisa intinya bertakwa kepada Allah itu dalam segala keadaan. Meskipun aku gak jadi artis, nah saya masih bisa mendapatkan rezekinya Allah. Rezeki itu banyak jalannya. Jenengan juga gitu, dalam keadaan susah dan senang itu juga harus takwa dipegang teguh. Pun ngeten, wonten keluargane sing sakit, sudah putus asa, kok gak waras-waras, dikandani tanggane, gawanen merono lho. Nah, gawanen merono, coba iku wingi koncoku waras, dibawa ke alternatif di suatu tempat. Nah, ini tadi diceritakan Ustadz Dahlan, saya tadi kan pengajian maghrib sampai isya di Cermilor juga gitu. Ustadz Dahlan itu kan diuji penglihatannya. Kadang-kadang kalau siang itu silau kan tidak begitu jelas. Yaitu juga sama, cerita diberi teman ke sana. Ustadz Dahlan itu ke sana. Ternyata apa Bu? Setelah itu ada keris dikeluarkan sama orangnya itu. Jarinya dipijet tok, manut dipijet. Setelah dikeluarkan keris lah itu. Terus setelah itu Bu, katanya diberi bedak. Tolong bedak ini nanti dioleskan di tempat yang sakit. Nah, ya ini yang namanya kesyirikan.
tidak percaya bahwa Allah yang menyembuhkan. Lah Ustaz Dahlan itu istilahnya gini Bu, nuruti apa sih yang dilakukan di sana, ingin tahu seperti itu. Ternyata ada mediasinya napa? Keris. Setelah pulang diberi bedak, nggih mboten dilakoni wong Ustaz Dahlan mosok nggih dilakoni diobseri mboten. Hanya ingin membuktikan seperti apa kalau sembuh. Ternyata orang yang dibawa ke situ tadi, yang sembuh tadi, hanya beberapa hari memang bisa jalan, tapi akhirnya meninggal. Nah, tidak berlangsung lama. Nah, itu tadi cerita Ustaz Dahlan membuktikan seperti apa sih prakteknya. Ya ternyata memang ada mediasinya, keris itu tadi dan bedak. Kadang-kadang jenengan mungkin lihat tetangga-tetangga juga begitu. Gan merono loh, waras. Ada yang berangkat, sungguhan. Nah seperti itu. Hati-hati Bu nggih. Nah hati-hati. Namanya napa istilahnya bukan paranormal sakniki napa? Alternatif. Lah alternatif niku alternatif yang seperti apa? Kalau alternatifnya itu di ru'yah dengan bacaan-bacaan Al-Qur'an, monggo. Tapi kalau pakai mediasi keris atau pakai telur dan sebagainya, nggih pun tergiur, Bu. Niku pasti ada bantuan yang lain. Nanti akan masuk ke kesyirikan. Ngaten nggih. Kemudian yang kelima, Ibu-ibu, untuk mendapatkan ridha Allah, yang kelima yaitu berbakti kepada orang tua dan menjaga hubungan baik keluarga. Jadi ini adalah salah satu jalan untuk mendapatkan ridha Allah. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23, lawajo artini mawon, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai usia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Memang terutama ibu-ibu yang merawat orang tua itu memang ujian yang sangat besar, nggih. Tapi pahalanya menuju surga itu juga lebar, Bu, juga besar kalau jenengan ikhlas dan sabar. Ngapunten, saya sendiri tidak bisa merawat orang tua saya karena memang saya jauh dari rumah. Tapi saya bisa merasakan, Bu, kalau adik yang di rumah telepon ini itu, saya hanya bisa menghibur dari jauh. Seperti itu. Nah, kalau anak kecil, anak kita melakukan kesalahan atau diceples, diciwit anak kita bentak misalnya, ya betul napa-napa. Tapi kalau orang tua ini memang sangat menguji kesabaran kita. Kadang-kadang namanya tiang sepung, Ibu nggih, kadang lepas kontrol ngomong, apalagi orang tuanya itu agak pikun. Nah, jenengan inget bukus nggih, sakniki pun pensiun. Sama seperti itu, Bu. Merawat orang tua pikun. Ben kula maksudnya koncone teng daleme bukus niku dilapori, "Nak, kos ki ya apa sih?" Wong ibuke lara lho, gak ditambahno. Nah, padahal sudah berusaha ya ke rumah sakit, ya dirawat dan sebagainya. Ya itu kalau misalnya jenengan dikandakno koncone ngoten niku, ya Allah ibu rek, koyo gak diopeni dan sebagainya. Itu salah satu. Ada lagi yang merawat orang tua sampai napa, Bu? Sayur wis disiapno gawe bojone nggih teng meja, nggih pasaran dan sebagainya. Itu adalah ujian untuk jenengan jika merawat orang tua. Makanya berbuat baik dan sangat-sangat menguji kesabaran jenengan. Kalau jenengan sabar, insya Allah pahalanya adalah surga. Nah, selain kepada orang tua, berbaik dengan orang tua, kalau misalnya jenengan di perantauan seperti saya, Bu, jangan segan-segan 2-3 hari sekali video call dengan orang tua. Sekarang kan sudah gampang ya, Bu ya, melihat wajah saudara kita, orang tua kita di jauh itu bisa dengan video call, di telepon. Jangan sampai lama-lama mboten nelpon. Dinteni, Bu, kadang-kadang kita teleponnya rusak, tayo opo, kok gak pernah telepon. Nah, seperti itu. Tidak hanya kepada orang tua saja, Bu, dengan saudara kita, saudara sendiri maupun saudara dari suami itu adalah keluarga kita. Kita juga harus menyambung silaturahmi yang baik. Pun ngeten jenengan dilimpahkan banyak harta, ya
senengane nek rene ku mesti utang ae, nek gak utang gak gelem rene. Nah, kan ada seperti itu Bu ya kadang-kadang. Nek butuh tok moro. Nah, kadang-kadang seperti itu. Maka kita juga harus ya menahan diri Bu ya, harus bisa sabar. Mungkin kita diuji diberi harta yang saudara kita kekurangannya, kita sendiri yang harus bisa bisa berbagi. Nah itu tadi latihan berbagi. Pun medit nuleh ku kerja dhewe kene wong kerja wong loro. Utang gak tau nyarlem utang ping pira. Kadang seperti itu. Maka dari itu harus ada kata ikhlas. Ikhlaskan kalau misalnya saudara-saudara kita butuh, terutama untuk anaknya sekolah atau ada keluarganya yang sakit, terus ada 1 juta, 2 juta, yo gak iso balekne yo wis gak apa-apa. Itu adalah infak saya. Bahkan mungkin saya pernah gini, misalnya tidak saudara, misalnya orang lain pun Bu, kalau misalnya jenengan ngutangi mboten di sahur-sahur, insya Allah dapat pahala seperti jenengan sedekah diutangi 1 juta. Mboten dibalik-balik no. Yang jenengan akan mendapatkan pahala seperti jenengan infak kalau jenengan ikhlas nggih. Ikhlas ya wis gak apa-apa lah kalau gak si sahur, wis diinfakno ae, diikhlasno ae. Nah, itu akan lebih baik daripada jenengan batin. Nah, wingi wis larisan saiki gak di sahur dan sebagainya. Seperti itu. Ya, itu tadi namanya kondisi orang berbeda-beda. Jadi banyak sekali ujian-ujian tentang saudara kita dengan keluarga kita. Nah, itu tadi. Jadi berbuat baik dengan kedua orang tua dan kepada saudara itu adalah cara-cara untuk menggapai ridho Allah. Jadi itu ibu-ibu, pertemuan pada malam hari ini hanya itu yang bisa saya berikan kepada jenengan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menambah ilmu. Dan memang nek kajian itu istilahnya ngecas Bu nggih, kayak HP. Aku wis ngerti Bu Yati, ngono ku wis ngerti berbuat baik dengan orang tua. Tapi ini sifatnya adalah mengingatkan. Kadang-kadang kajian kan begitu. Alah wis tahu ngerti, wis sering dikandakno seperti itu. Nah, ini hanya sifatnya kalau memang pengajian itu mengingatkan supaya kita bisa introspeksi diri. Banyak dicuwat ae tapi gak diamalkan. Sedikit tapi diamalkan itu lebih baik. Ngeten ibu-ibu nggih. Jadi ibu-ibu yang saya hormati bahwa hidup ini memang singkat dan setiap detik, setiap waktu, kesempatan kita, mudah-mudahan apa yang kita perbuat, kita lakukan itu mendapatkan ridha Allah. Mari kita memperbaiki diri, memperbarui niat dan menjadikan setiap aktivitas kita ini sebagai ibadah yang mengarah kepada ridha Allah. Semoga dengan usaha-usaha dan doa-doa kita, Allah mudahkan jalan kita menuju ridhonya yang sempurna. Dan semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan di majelis ilmu ini kita diberi keberkahan umurnya, keberkahan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati ibu-ibu semuanya. Dan saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.